Shalom, berjumpa kembali di dalam Suara Penggembalaan Gereja Isa Masih Bajumane. Saat ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambilkan di dalam Kitab Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-11 dan 12, yaitu Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, rencana Tuhan itu senantiasa yang terbaik, yaitu selalu rindu bagaimana semua orang di dalam dunia ini bisa diselamatkan. Tetapi kalau kita perhatikan bagaimana keselamatan itu harus selalu mengacu kepada bangsa Israel. Dan bagaimana bangsa Israel sendiri menolak terhadap kehadiran Kristus. Tetapi sesuatu yang ditolak ternyata itu bisa menjadi berkat buat setiap kita. Saya seringkali pada saat membersihkan rumah, itu kan ada sampah-sampah, banyak sampah-sampah itu, baik kardus-kardus yang sudah rusak maupun juga kertas-kertas yang enggak dipakai. Nah, pada saat sampah-sampah itu saya buang di tempat penampungan sampah, yaitu di daerah Meranti, ternyata itu juga bisa menjadi berkat buat tukang-tukang sampah atau pemulung. Pada waktu itu dia bisa ngambil dus-dus itu sehingga bisa dijual dan bisa menghasilkan uang. Artinya sesuatu yang tidak berguna bagi kita belum tentu itu tidak berguna bagi orang lain. Begitu juga yang kita alami berkenaan dengan keselamatan. Ternyata apa yang dikerjakan oleh bangsa Israel, dia menolak kehadiran Kristus dan tidak mempercayai bahwa dia adalah Sang Mesias, Sang Juru Selamat di dalamnya. Tetapi di balik itu semua ada rancangan Tuhan yang terindah bagi orang-orang lain atau bangsa lain daripada Israel pada waktu itu, orang-orang di luar Israel. Ternyata apa yang ditolak oleh orang Israel itu ternyata bisa menjadi berkat buat setiap kita, sehingga kita bisa merasakan keselamatan di dalam Tuhan. Kita bisa merasakan cinta kasih yang daripada Tuhan. Kalau bangsa Israel pada waktu itu tidak menolaknya, saya tidak terlalu yakin kalau kita pun juga bisa mendengarkan berita keselamatan. Tetapi firman Tuhan Paulus katakan sesuatu yang tidak baik yang ditolak di situ. Katakan, tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, artinya pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa Israel, oleh orang-orang Yahudi, itu ternyata bisa menjadi kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain. Artinya apa yang dilakukan ternyata itu bisa menjadi kekayaan. Kita bisa mendapatkan berkat dari pelanggaran dan dari kekurangan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Terlebih kalau mereka sungguh-sungguh di dalam percaya, maka kita akan semakin diberkati juga, akan bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu kita bisa melihat, mau nggak mau kita harus bersyukur terhadap bangsa Israel yang mengerjakan itu semua sehingga kita bisa kebagian keselamatannya itu.
Jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan kasih anugerah yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kita. Karena memang hanya melalui Yesus Kristus keselamatan disediakan oleh Allah. Jangan pernah kita menolaknya, karena kalau kita menolaknya berbeda dengan bangsa Israel. Bangsa Israel pada saat menolaknya itu bisa menjadi berkat buat kita. Tetapi pada saat kita menolaknya, kita gak akan dapat apa-apa di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita kerjakan keselamatan yang Tuhan telah berikan, telah anugerahkan buat setiap kita dengan kesungguhan hati kita, sehingga keselamatan itu betul-betul hidup senantiasa melingkupi dan kita miliki dalam kehidupan kita. Selamat berjuang, selamat bekerja keras untuk mempertahankan keselamatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.